sudah ditandatangani oleh Bapak Gubernur Kepulauan Riau. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Terima kasih Pak Gubernur. Ya, baik, selanjutnya kami mohon berkenan untuk berfoto bersama. Ya, mohon dibantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama kita hormati, semoga Allah muliakan, berikan kesehatan dan kebahagiaan untuk beliau. Banyak jasa beliau ini untuk Ikhlas, Ikatan Keluarga Luar Agam. Abang saya, Kakanda, Bapak Haji Irwansyah beserta Ibu, mudah-mudahan Pak Haji sehat selalu. Ketua Ikhlas, para tokoh-tokoh masyarakat, para petinggi-petinggi Ikhlas, mudah-mudahan kandung tidak mau sabuk kesaduannya dong, karena memang situasi kita hari ini kalau kita akan masuki waktu asar, nado lah menunggu pulau. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat kini dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambo ingin majak uni duda kesadonya agak berjalan bosana. Saya yang bisa menyebutkan salawat Nabi. Aduh nih, surang saja. Apa bunyi salawat Nabi? Uni baca situ aja nih. Allahumma sholli ala Sayyidina Abu Agir ya. Asal bisa menjadi pertanyaan Abu Agir dia. 50.000 untuk ini. Bunyi salawat ini kita baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya yang bisa mengartikan. Apa artinya? Saya yang tahu. Tidak tahu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Tuhan, curahkanlah rahmat dan karuniamu kepada Nabi Muhammad serta keluarga Nabi Muhammad. Benar. 50.000. Apa artinya ini juga? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Artinya, ya Allah, curahkanlah rahmatmu, kasih sayangmu, karuniamu, kebaikan-kebaikanmu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Kalau itu arti salawat Nabi, salawat Nabi itu adalah mendoakan Nabi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah curahkan rahmatnya kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Maka dalam sembahyang kita baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya Allah, curahkanlah rahmat kasih sayangmu kepada Nabi Muhammad dan keluarganya sebagaimana engkau telah mencurahkan rahmat karunia dan kasih sayangmu kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Kalau mode itu, jangan sampai kita baca salawat Nabi meminta kepada Nabi. Kita tidak boleh meminta kepada Nabi. Kita hanya boleh meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Kau ya kan? Jawab pertanyaan baik banget. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkaulah kami menyembah ya Allah, dan hanya kepada Engkaulah kami ya Allah minta kau. Bisakah kita berdoa kepada Nabi? Tak bisa. Berdoa kepada Nabi saja tidak bisa. Kita hanya boleh berdoa kepada Allah. Tapi banyak orang Ikhlas pun bercanda orang itu mayoritas Muslim. Tapi berdoa datang ke kuburan. Ibu datang Habib ikola cium tangan Habib, dari cium tapak kaki Habib. Sudah Habib tu minum air putih atau ustaz-ustaz tu ada minum air putihnya tau. Masuk akal tak? Harus cerdas itu sebagai umat Islam. Tidak bisa kita meminta kepada kuburan-kuburan. Tidak bisa kita meminta kepada orang-orang soleh. Tidak bisa kita meminta kepada ulama-ulama. Kita hanya boleh meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu besarnya perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita hari ini mengenal akan diri kita, mengenal akan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Lai kenal kita diri kita ni juga. Kata ulama sufi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal dirinya maka dia kenal akan Tuhannya. Yang mengenalkan itu adalah dakwah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka banyaklah perjuangan beliau untuk kita. Maka banyaklah pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu untuk kita. Maka wajarlah Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk mendoakan Nabi Muhammad sebagai tanda cinta dan kemuliaan keistimewaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah perintahkan kita di dalam Al-Qur'an. Ada yang tahu nih Jodan? Apa bunyinya? Innallaha. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Amri? Kedua dia dari Pak Dewan, Bang. Innallaha wa malaikatahu sallu 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita fantastik kamu potong tak dulu titik itu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Satu. Ayo bagi 50.000. Salam ya. Sesungguhnya Allah merahmati dan malaikat-malaikat mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Ucapkanlah salam dan keselamatan untuknya sebagai tanda cinta, sebagai tanda kemuliaan. Maka kita mendoakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ni juga banyaklah guru-guru kita mengajarkan bentuk solawat Nabi itu. Karena solawat itu artinya mendoakan Nabi sebagai tanda cinta, bukan minta tolong kepada bukan minta doa kepada kita hanya boleh berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini kita dengarlah kalau di masjid itu apa ibu. Sebelum azan dikumandangkan, terangah di masjid kita, Assalatu wassalamu alaik. Terangah ini. Udah tentu lah kalau tak terangah nanti tidak sengaja gue yang terang. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Punya aku lagi 50.000 dan tak 50.000. Ada lagi ya kan? Awas ada manggaleno. Ada yang ini apa? Bapak Ibu apa? Atau ada yang tahu artinya tak? Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Ada yang tahu artinya? Ada 50.000 ya? Masih banyak ada anggota dewan ya? Ada lah. Tak dulu ceramah gitu 50.000 nak. Itu orang semua orang agama lanjut gitu. Ada yang tahu? Assalatu wassalam. Keselamatan masuk engkau ya Rasulullah. Keselamatan untukmu Ya Rasulullah. ya Rasulullah. Ya imam al-mujahidin. Wahai umat, wahai imam mujahid. Engkau adalah imam kami, engkau adalah pejuang kami. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Engkau adalah utusan Allah. Siapa dia? Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Begitu kecintaan kita. Maka ini juga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, didakwakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam agama Allah ini supaya sampai kepada kita. Untuk apa? Supaya kita menjadi umat yang beragama, yang mengenal diri kita dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kita beribadah. Dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuan ibadah itu ni juga. Ibadah itu adalah jembatan. Solat itu adalah jalan. Puasa itu adalah jalan.
Tujuannya, titik sampainya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita banyak yang beribadah, banyak yang sholat, banyak yang berpuasa, tapi tidak sampai kepada titik sampainya kepada Allah. Hanya sampai di jembatan saja. Atau banyak orang sembahyang perangainya banyak. Atau orang-orang yang beribadah kepada Allah, muaranya adalah akhlakul karimah. Muara daripada akhlakul karimah adalah kasih sayang. Maka Islam tidak mengajarkan kita untuk saling benci, membenci, saling bunuh, membunuh. Model sanak kita nanti buat luang Pariaman tu, sana namanya Nia. Itu bukanlah manusia. Agama tidak menyuruh kita untuk saling caci, mencaci, bunuh, membunuh, fitnah, menfitnah. Bahkan Allah menyuruh kita adalah untuk saling tolong, menolong, saling bantu, membantu, saling sayang, menyayangi, saling cinta, mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu ini, mudah-mudahan kita orang agam, saling bantu, membantu, saling tolong, menolong, itu adalah cerminan bahwa kita adalah umatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalbul mu'min Baitullah. Di dalam kalbunya orang-orang beriman itu adalah rumahnya Allah. Allah itu sangat dekat, bahkan lebih dekat dari urat leher kita. Kita baiklah kuburan-kuburan mana kita menyembah-nyembah, minta doa. Kalau kita langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, paham ni sudah? Kena tiba-tiba kau ajar boleh kan? Akhir jadi pertanyaan gitu kan? Apa gitu kan? Jadi terakhir, Abi nanti kau betul-betul langsung aja Pak Ji. Jadi ini sudah. Kepada siapa kita berdoa? Adalah cek lain syafaat. Apa arti syafaat? Tidak ada. Ini apa tolong itu tiga kedua itu maksudnya. Syafaat itu artinya pertolongan siapa? Pertolongan Allah. Tapi baku bunda meminta dua nak. Ya dompet banyak aja loh. Syafaat itu apa nih? Udah pertolongan siapa? Allah. Tapi kenapa kita setiap hari mengatakan marilah kita berselawat kepada Rasulullah, semoga kita mendapatkan syafaatnya? Tak cocok kan? Ini udah. Syafaat itu adalah hak fiturnya Allah. Di yaumil akhir tidak ada satu pun makhluk di muka bumi ini, di dunia sampai ke akhirat, yang mampu menolong kita. Tidak satu pun yang mampu memberikan syafaat kepada kita kecuali hanya Allah Subhanahu. Tapi bagus setiap hari ini juga ustaz-ustaz membalik kita menyampaikan marilah berselawat kepada Nabi supaya kita mendapatkan syafaatnya. Itu maksudnya adalah pertolongan Nabi nantinya di yaumil akhir. Nabi akan mendoakan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam Islam ini udah saling doa, mendoakan Quran. Di dalam sembahyang kita berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Keselamatan untukmu wahai Nabi, keselamatan untukku, dan keselamatan untuk orang-orang yang soleh. Kita doakan Nabi kita doakan diri kita doakan orang lain. Kalau di dunia kita cinta kepada Rasulullah, kita selalu bersolawat, mendoakan Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tanda cinta dan kemuliaan, keistimewaan. Nanti di yaumil akhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menolong kita dengan mendoakan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu syafaat itu. Rasulullah tidak punya syafaat, malaikat tidak punya syafaat, jin tidak punya syafaat, ulama-ulama tidak punya syafaat, orang tua kita tidak punya syafaat, orang-orang soleh tidak punya syafaat. Yang punya syafaat itu cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita
Kita sebagai makhluk hanya mampu mendoakan, menolong dengan doanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah Rasulullah yang mendoakan kita, Bapak Ibu, orang yang dicintai oleh Allah, orang yang dimuliakan oleh Allah, apakah mungkin doanya ditolak oleh Allah? Tidak. Maka itulah tujuannya kita banyak mendoakan dan cinta dan menjalankan syariat yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Di Solo ada Pulau Belibis, di Batam ada Batu Merah. Karena piti tadi habis, ambo sudah berceramah. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terakhir, Pak Ketua, Pak Sekjen, di momen itu, ambo Safari Ramadan SPDI sebagai sumandu orang agam, ambo orang Tusangka, Tagade, kedua agam di Basuang, mengucapkan terima kasih banyak kepada warga Batam yang berasal dua agam berkat dukungan doa restu mudah-mudahan kesaduno, ambo terpilih kembali sebagai anggota DPRD Kota Batam, Dapil Kecamatan Batu Haji dari Partai Amanat Nasional. Terima kasih. Mudah-mudahan doakan ambo amanah, kita saling mendoakan, mudah-mudahan dapat manfaat. Kalau tempatan, lain mau bantu untuk bangun gedung serbaguna. Ketua, Agi yang mau tugas ketua. Tugas ambo kemuko lain. Maka di sana jadi siap. Insya Allah di anggaran kemuko, ambo walaupun sebenarnya ambo lah karena perintah Pak Haji Masa. Tapi yang mau sampaikan juga perintah Pak Haji lah bisa ambo tolak. Karena beliau kok senior ambo, beliau memiliki ambo. Jadi mungkin itu saja. Ini juga, maaf jika ada kekurangan.